Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya saya menyusul Dr. Naim nomor 14 dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel elektrolisis. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang sel Volta, dan juga saya sudah menjelaskan tentang sel elektrokimia. Nah, sedangkan di sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, yang kali ini saya akan menjelaskan tentang sel elektrolisis. Nah, bisa dibilang ini di episode kedua. Oke, jadi apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks itu tidak spontan. Sel elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat menggunakan arus listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja sel elektrolisis. Di sini saya mencantumkan sebuah video animasi. Tujuannya sih agar lebih mudah dipahami. Nah, prinsip kerja sel elektrolisis kita misalkan dengan lelehan garam NaCl terurai menjadi unsur penyusunnya. Penyusunnya Na dan Cl2. Reaksi ini termasuk reaksi redoks, di mana bilangan oksidasi masing-masing unsur adalah sebagai berikut. Unsur Na mengalami reduksi dan unsur Cl mengalami oksidasi. Namun, reaksi ini bersifat tidak spontan. Artinya tidak dapat berlangsung tanpa diberi energi. Oleh karena itu, sumber arus digunakan untuk menjalankan reaksi kimia tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, lelehan NaCl membentuk ion Na positif yang tertarik ke katoda dan ion Cl negatif yang tertarik ke anoda. Pada baterai harus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif di anoda teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju katoda oleh baterai yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif sehingga tereduksi membentuk logam terbentuk logam. Nah, ini akan terdeposit atau membentuk padatan yang menempel di katoda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian sel elektrolisis. Ada gambar di samping terlihat rangkaian sel elektrolisis lelehan NaCl. Sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam seperti halnya sel Volta. Elektroda yang digunakan dapat berupa elektroda inert seperti platina atau grafit yang tidak teroksidasi ataupun tereduksi dalam sel. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Elektron dari kutub negatif akan mengalir menuju ke katoda. Akibatnya, ion-ion positif Na+ dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katoda dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Sementara itu, ion-ion negatif Cl- dalam lelehan akan tertarik ke anoda di kutub positif. Ion-ion Cl- akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron.
Elektron tersebut kemudian dialirkan anoda dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik. Jadi reaksi redoks yang terjadi pada sel elektrolisis lelehan NaCl dapat ditulis sebagai berikut. Katode reduksi menjadi dengan Na+ berbentuk liquid, berbentuk L, ditambah elektron negatif menjadi Na. Katode oksidasi sama dengan 2Cl negatif berbentuk L menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Reaksi sel redoks sama dengan 2Na+ ditambah 2Cl negatif menjadi 2Na ditambah Cl2. Nah, selanjutnya ada reaksi tidak spontan. Reaksi redoks tak spontan adalah reaksi yang tidak dapat mereduksi unsur-unsur di sebelah kanannya, dan potensial sel yang dihasilkan bertanda negatif. Contohnya adalah reaksi antara logam zinc dengan larutan tembaga 2, yaitu dengan larutan tembaga golongan 2 sulfat. Zn berbentuk solid ditambah Cu berbentuk larutan diubah menjadi Zn2 berbentuk larutan ditambah Cu berbentuk solid. Sementara itu reaksi kebalikannya tidak terjadi. Cu berbentuk solid ditambah Zn berbentuk larutan menjadi Cu berbentuk larutan ditambah Zn berbentuk solid. Tidak ada reaksi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebalikan dari reaksi spontan adalah tidak spontan. Karena tadi di sebelumnya Volta itu membahas tentang reaksi yang spontan. Oke, lanjut. Terus selanjutnya itu ada yang namanya hukum Faraday 1. Dalam hukum Faraday itu dijelaskan dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday 1. Massa zat yang hukum Faraday 1 berbunyi tentang massa zat yang terdeposit di katoda berbanding lurus terhadap muatan listrik yang mengalir. Rumusnya sama dengan M sama dengan Zq. Keterangan M sama dengan massa zat yang terdeposit di katoda, Q sama dengan muatan listrik, itu kolom, menjadi kolom. Z sama dengan konstanta atau electrochemical equivalent. Terus yang kedua itu Z sama dengan M per K. Jadi 1 mol elektron sama dengan 1 M sama dengan Q per 96.500. Z sama dengan M per 96.500 dikali mol elektron. Lalu M sama dengan Z kali Q, menjadi Z sama dengan AR per 96.500 dikali mol. M sama dengan AR dikali Q per 96.500 dikali elektron. Elektronnya itu PBU atau perubahan bilangan oksidasi atau valensi. M sama dengan AR kali T. M sama dengan HR kali I kali T per 96.500 dikali mol. AR per mol sama dengan E atau ME. ME itu massa ekuivalen. Terus selanjutnya M sama dengan E kali I kali T per 96.500. M sama dengan massa zat mengendap di katoda. I sama dengan kuat arus, sedangkan T yaitu waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Faraday yang kedua, berbunyi
massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus terhadap massa ekuivalen zat tersebut. Jika arus listrik yang mengalir tetap sama, di sini ada tabel yang menjelaskan tentang gimana masuk dan keluarnya larutan. Terus kita membahas tentang M sama dengan HR kali I kali T per N kali 96.500 menjadi I sama dengan M kali N kali 96.500 per AR kali T. I sel 1 sama dengan I sel 2, M1 kali N1 kali 96.500 per AR1 dikali T sama dengan M2 dikali N2 dikali 96.500 per AR2 dikali T menjadi M1 dikali N1 per AR1 sama dengan M2 kali N2 per AR2. Nah, selanjutnya mol elektron sama dengan F sama dengan I kali T per 96.500. Mol elektron sel 1 sama dengan mol elektron sel 2, M1 per M1 per E1 sama dengan M2 per E2. M1 kali N1 per AR1 sama dengan M2 kali N2 per AR2. Nah, selanjutnya aplikasi sel elektrolisis. Di sini yang pertama itu terdapat pemurnian logam. Terdapat sebuah gambar yang menjelaskan yang berisi tentang sel elektrolit, yaitu di sebelah kiri terdapat katoda dan sebelah kanan itu anoda. Terus terdapat logam murni, logam yang ingin dimurnikan, terus larutan garam dari logam yang dimurnikan, misalkan anoda logam Cu tidak murni, katoda logam Cu murni, elektrolit CuSO4. Terus anoda Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron, katoda Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, Cu2+ dan 2 elektron ini dicoret menjadi reaksi sel Cu menjadi Cu. Selanjutnya penyepuhan atau pelapisan logam atau electroplating. Katoda seperti biasa, katoda itu pasti di arah kiri atau negatif, dan anoda itu di kanan yaitu positif. Objek yang dilapis itu sendok dan logam yang melapis. Larutan garam dari logam yang melapis, misalkan anoda sama dengan logam Ag, katoda sendok besi. Elektrolit itu AgNO3, anoda sama dengan Ag menjadi Ag+ ditambah elektron, dan katoda Ag ditambah elektron menjadi Ag. Terus yang terjadi itu Ag menjadi Ag. Selanjutnya itu ada contoh soal. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. A. Larutan NaCl dengan katoda Fe dan anoda Cu. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Yang anoda Cu berbentuk solid menjadi Cu2+ berbentuk larutan ditambah 2 elektron. Sedangkan katoda 2H2O berbentuk 2H2O ditambah 2 elektron, 2H2O itu berbentuk gas ditambah 2 elektron menjadi 2OH+ berbentuk larutan ditambah H2 berbentuk gas.
dua elektronnya itu dicoret menjadi Cu solid ditambah 2H2O berbentuk gas menjadi Cu2 plus berbentuk larutan ditambah 2OH min berbentuk larutan ditambah H2 berbentuk gas. Yang B, larutan MgOH2 dengan elektroda C. Yang D itu anoda sama dengan 4OH min berbentuk larutan menjadi 2H2O berbentuk gas ditambah O2 berbentuk gas ditambah elektron. Katoda 4H2O berbentuk liquid ditambah 4 elektron menjadi 4OH larutan ditambah 2H2 gas. Ini dikali 1 dan dikali 2 menjadi H2O liquid menjadi O2 gas ditambah 2H2 berbentuk gas. Yang C, lelehan CuSO4 dengan elektroda Cu. Anoda Cu berbentuk solid menjadi Cu2 plus berbentuk liquid ditambah 2 elektron. Katoda Cu2 plus liquid ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, Cu2 plus dan 2 elektron ini dicoret jadi Cu dan Cu. Selanjutnya berapa massa logam seng yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5A dialirkan ke dalam larutan ZnNO3 2 selama 2 jam. AR Zn sama dengan 65. Nah, Zn 2 plus ditambah 2 elektron yang menjadi 2 elektron atau ditambah 2 elektron menjadi Zn solid. Ini sama dengan 5A. T-nya itu 2 jam sama dengan 7200 sekon. M sama dengan E kali I kali T per 96.500 sama dengan AR kali I kali T. M kali 96.500 sama dengan 65 dikali 5 dikali 7200 per 2 dikali 96.500 sama dengan 12,12 gram. Yang kedua, pada elektrolisis larutan yang ketiga itu pada elektrolisis larutan NiNO3 itu ada 2 dihasilkan logam nikel di katode sebanyak 11,8 gram. Maka volume gas oksigen yang dihasilkan pada anoda sebanyak ARNI sama dengan 59. Katode Ne2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni. Mol Ni sama dengan M per ml sama dengan 11,8 per 59 sama dengan 0,2 mol. Mol elektron sama dengan 2 kali mol Ni sama dengan 2 kali 0,2 mol sama dengan 0,4 mol. Nah, terus yang anoda 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron. Molnya ini 4 elektron ini sama dengan 0,4 mol. Nah, bisa jadi 0,1 mol. Terus FO2 sama dengan mol dikali 22,4
liter per mol, sama dengan 0,1 kali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Yang keempat, dalam sebuah percobaan elektrolisis digunakan dua sel yang dirangkai secara seri. Masing-masing sel menerima arus listrik yang sama. Sel pertama berisi larutan AgNO3, sedangkan sel kedua berisi larutan XCl3. Jika setelah elektrolisis selesai diperoleh 1,44 gram logam Ag pada sel pertama dan 0,12 gram logam X pada sel kedua. Massa molar logam X adalah sel pertama itu katoda, kemudian Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Sel yang kedua X3 plus ditambah 3 elektron menjadi X. Massa Ag dikali mol Ag per air Ag sama dengan mx dikali sama dengan massa X dikali mol X per air X. 1,44 X 1,44 dikali 1 per 108 sama dengan 0,12 dikali 3 per air X. Air X sama dengan 27. Soal yang kelima, dalam suatu proses elektrolisis larutan Na2SO4 0,2 M dibebaskan sebanyak 1,1 dm3 gas hidrogen. Pada keadaan tersebut 1 mol gas N2 bervolume 22 dm3. Jika jumlah listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan perak nitrat, banyaknya perak yang mengendap pada katoda adalah larutan yang pertama itu larutan NaSO4 katoda 2H plus ditambah 2 elektron menjadi H2 gas. Terus mol H2 per volume H2 sama dengan mol N2 per Pn2. Mol H2 per 1,1 sama dengan 1 per 22. Mol H2 sama dengan H2 sama dengan 0,05 mol diubah menjadi 0,1 mol dalam suhu dan tekanan. Nah, selanjutnya larutan AgNO3 katoda, Ag plus ditambah elektron menjadi Ag solid. Massa Ag mengendap di katoda, elektronnya itu 0,1 mol dan Ag-nya juga 0,1 mol. Massa Ag mengendap di katoda sama dengan mol dikali air. Kan tadi molnya 0,1 dan airnya 108, jadi 0,1 dikali 108 sama dengan 10,8 gram. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.